Balik lagi nih kita ke podcast kita hari ini yo. Apa namanya Gi? Podcast Hari ini obrolan naik kelas. Oh, hari ini obrolan naik Obrolan kelas. naik Ya? kelas, yoi. Selanjutnya beda tuh. Hah? Sama terus lah. Oke. Cuman featuring aja beda. Siap. Nah. Siapa nih tamu kita nih? Nah, gue mau nanya dulu sama lo yo. Hmm. Hari ini pakai sepatu apa yo? Nah, kalau bahasa kitanya nih, kita lagi nyage nih sekarang. Kita bertiga lagi nyage Lagi nih. nyage ya? Lagi nyage. Bener. Nah, cuman harus ada bahasa lebih formalnya Iya, nih. betul dong, pasti. Nyage ya? Nyage. Mungkin kita bilang sage kali ya hari ini. Jadi kita datang bintang tamu nih, sahabat kita, teman-teman kita dari SMP ya. Udah lama kita kenal sama teman kita ini. Perkenalkan, ada Bos Hamzah di sini. Iya. Selaku Bos Sage. Halo. Gimana Gi? Gimana? Coba dong, Itu Jah. dong, kasih floor-nya ke Iya, untuk makanya. memperkenalkan diri. Ini gue juga tanggung nih, ada Bos di Nah. sini. Gimana tanggung nih? Ini saya kira ini podcast sepeda gitu. Bukan ternyata. Kalau podcast sepeda dia nanya mulu. Oh, iya. Karena nanya doang kagak Nggak beli-beli gue. Oh iya. Iya. Jadi gini aja. Gue sebenarnya gue pengen tahu nih, biar orang-orang juga teman-teman tahu di obrolan naik kelas ini, Sage itu apa dan sejak kapan berdirinya? Ya in a glance lah mengenai Iya. bisnis lo, apa yang lo jalanin sampai sekarang, dari kapan sampai sekarang, Oke. gitu. Gue kenalin diri dulu deh ya. Nama gue Hamzah Dwi Putra. Gue adalah co-founder sekaligus creative director dari sebenarnya ada holding company-nya namanya All Group. All tuh All. gimana tulisannya? ALL semua. All semua. Nah, ini roman-romannya jadi bursa saham papan atas. Amin. Namanya Amin. general sekali. Amin. Iya, All jadi Group ya. ya, All Group. di bawah itu ada beberapa D2C brands Mhm. yang emang udah kebetulan udah jalan duluan. Itu adalah pertama Sage Denim Yoi. dari 2012 itu fokus di denim premium. Terus yang kedua ini baru launching 2019 kemarin namanya Sage Footwear atau Sage Footwear. Harusnya Sage Footwear ya, cuman orang Sage, ya. bilangnya Iya. Sage, gue juga jadi ikutan. Terus ya gue tadi udah gue bilang selaku creative director, jadi arahan brandnya dan segala macam hal-hal yang kreatif itu urusan gue. Gue ada partner juga namanya Varian, cuman hari ini nggak hadir. Ya dia lebih business side of things-nya lah. Iya. Tercermin lah dari Tercermin. kita mengenal Varian dan Hamzah. Kolaborasinya itu cocok pas tuh. Areanya itu mantap gitu. Nah, Iya. kebetulan nih, Gi, kita kan udah berkawan sama Hamzah ini dari SMP ya. Iya, betul. Dan dari SMP tuh kita belum tahu nih jalan hidup kemana. Tapi Mhm. Hamzah nih istiqomah nih istilahnya dari Istiqomah, 2012 bener. sampai 2021 dihajar pandemi tetap jadi pengusaha. Nah, gue pengen tahu dong, Jah, kenapa lo memutuskan untuk menjadi pengusaha sampai sekarang dan are you sure ke depan akan tetap di sini atau lo melihat ada opsi-opsi lain? Boleh diceritain nggak? Sebenarnya berawal cita-cita gue tuh dulu jadi sebenarnya bukan pengusaha juga, tapi nggak pernah juga cita-cita jadi orang kantoran. Pengen jadi seniman bro, pengen jadi seniman. Oke, Jadi menarik. terus kebetulan juga dari keinginan jadi peseniman itu gue juga emang passionate di bidang fashion kan, kayak dari dulu mungkin kalian tahu ya gue main banget denim, tahu Yoi. banget sneakers gitu-gitu, emang ngulik banget lah. Liatin pantat mulu di mall aja. Iya benar. Arkusnya Siapa apa nih? tuh? Ya, dari situ benar-benar ngerasa gue bisa bikin sendiri gitu, kayak kenapa gue harus beli-beli yang barang-barang mahal itu terus sih gitu. Bener-bener gue pengen punya sendiri juga gitu. Terus ya kenapa bisa terus istiqomah itu ya, salah satunya juga kebetulan ketemu partner yang tepat juga sih. Yoi. Mungkin kalau gue sendiri gue nggak bakal bisa running bisnis ini gitu, karena gue lebih emang yang kreatif dan brand direction banget kan. Jadi ya apa ya, bisa dibilang beruntung lah. Iya, gitu sih. Dan kalau sekarang itu moving ke depan kayak lu udah jejak nggak sih? Ini kayaknya Yes. Ini akan jadi hal yang pasti akan gue lakuin sampai gue pensiun. Kenapa gue yakin? Karena apa ya, gue agak nggak suka sih denger oh Indonesia nih enak buat nyari duit, bonus demografi gitu, kayak kesannya eksploitatif banget. Cuman kalau menurut gue emang peluang tuh banyak di sini gitu. Peluangnya bukan buat diri gue sendiri, tapi buat Indonesia juga dikenal gitu. Lo bisa bikin brand yang impactful dari segala lini, bisa dikenal sampai keluar, atau setidaknya raja di negeri sendiri itu tuh
di Indonesia tuh bisa banget. Hmm. Dan kayaknya dengan demografi yang luas itu lu juga punya tanggung jawab sebagai brand untuk mengedukasi kan. Karena yang gue lihat benar. dari Sage Denim sampai Sage Footwear, nanti lu cerita tentang itu, adalah relentlessly ngasih direction ya, ngasih arahan ke konsumen sebenarnya local brand dan apa yang lu harus pakai tuh kayak gimana sih. Yes, Karena yes. it's big part of your brand. Betul. Bisa dielaborate nggak di situ? Mungkin kalau dari sisi edukasinya, kalau lebih ke gini nih, gue pengen orang lebih keren dari sekarang gitu. Asal gitu loh, kayak lu bisa kok keren juga dengan value yang nggak mahal. Maksudnya kayak lu bisa kok pakai Self-Face denim, nggak perlu lu beli Self-Face denim 4 juta 5 juta kayak sekarang nih harga brand denim Jepang gitu. Atau misalnya lu misal kalau di Sage Footwear, lo nggak usah kok bro lo beli sepatu rebutan segala gitu. Gue bisa kok nih ada sepatu bagus yang sustainable, yang pakai pakai material yang sustainable. Tapi lo nggak perlu juga ngerogok kocek kan. Kita semua tahu kan kalau sepatu-sepatu yang sustainable itu pasti mahal biasanya kan. Ya gue bisa bikin itu gitu. Dan ya itu salah satu tujuan utamanya, gue mau bikin orang lebih keren aja. Tapi sukses ya, karena menurut gua di Arat aja, mesti di kantor kita aja ya, customer Sage tuh ada yang udah loyal ya. Maksudnya Betul. salah satu teman kita tuh udah beli 3 sepatu ya, si Rio ya. Iya, partner kita sangat loyal sebagai Kreatif directornya, partner kita. berarti nyambung ya. Benar. Dan, nah, gue pengen nanya ini mungkin sebelum Ogi lanjut dengan questions yang selanjutnya. Gimana tuh journey-nya, Jah? Dari pertama ke denim, terus habis itu ke footwear, dan proses di dalamnya itu dari mulai pertama kali sampai sekarang, kenapa nih migrasi ke footwear dan ada journey seperti apa? Jadi pokoknya kalau denim tuh awalnya emang ya balik lagi ke passion ya. Emang gue suka banget denim dari dulu, udah ngulik. Even sebelum launching yang denim tuh gue udah entusias dari tahun 2008, dari gue masih SMA kelas 1 tuh udah pakai denim, even ke sekolah pakai denim di balik celana. Celana, bro. Banget. Gue ingat lagi. Iya, biar bisa dicuci. Lu ngerendam kan ya? Ya Yes. kan, biar fitnya pas gitu kan. Iya. Ingat kalau nggak salah dia pakai masukin kulkas aja ya lo Jah. Ya pokoknya every freaky things denim have do lah gitu. Ya dari situ kan itu tadi balik lagi yang gue cerita, gue pengen punya sendiri satu itu. Terus kalau kita skip terus itu ya sampai akhirnya alhamdulillah size denim udah dewasa lah, udah kasarnya kalau anak tuh udah bisa lari, udah bisa gue tinggal. Gue ngelihat apalagi nih gitu. Apalagi sih yang bisa gue buat ada impact-nya gitu. Pertama kayak gue pas gue ngerasa kayak ya tadi impact Self-Face denim tuh gue udah bukannya sombong, tapi kayak ya udah cukup nih, udah sampai ceilingnya nih, udah mentok atap nih Self-Face denim gue gitu. Gue pengen ke hal yang lagi yang gue suka banget. Mungkin lu juga tahu, yuk gue kan koleksi sneakers banget tuh dulu. Iya kan. Luna, gue masih inget tuh Luna tuh. Warna abu-abu sama hitam. Yes. Gue bener mau itu aktualisasi ke situ. Dan balik lagi juga, Self-Face denim gue kan premium. Itu kan mahal bro. Itu niche market banget, segmented banget tuh. Walaupun itu juga bagus, bukan berarti itu bad things. Itu sesuatu yang bener bisa lo nurture terus. Kalau udah lo nurture tuh jadi bener customer lo super duper loyal lah sama lo. Nah kalau ini game yang sangat berbeda nih kalau si footwear. Karena market size-nya jauh banget, lebih gede ya, luar biasa, jauh banget. kali lipat kali. Beneran ratusan kali lipat bro, beneran kayak gitu. Kalau lihat datanya worldwide tuh jauh banget, even di Indonesia, apalagi di Indonesia gitu. Jadi benar gue pengen reach new height aja sih, ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Gi, gue takut nih karena berdasarkan passion, terus jangan-jangan habis sepatu bikin sepeda doi. Rada takut gue nih. Ya udah kayak udah tebak kan. Nah, dia suka celana bikin, habis itu suka sepatu bikin. Nah, ini bahayanya bikin frame sepeda nih habis ini. Belum aparel lain nih gue kalau diperhatiin, ada kaos ya kan. Ada jaket. Sampai teman kita rela tuh jaketnya Setia, teman kita, ingat gak? Siapa tuh? Pasti tahu lah. Yang Kagak. Hah? Siapa?
ada Pocil bro. Oh, Pocil. Saking Oh, iya, dari pakai kapan Sage tahu, ya. dari Gen sampai sekarang masih dipakai, durability-nya valid bro. Iya. Iya kan? Iya. Jadi- Itu kayaknya gue cuma satu orang deh lihat pakai. Iya, di doang makanya gue bilang salah satunya sih yang gue lihat gila sih. Apalagi bro, gue sering banget nih, gue jalan di mall nih, satu mall set, wih bajunya Sage, jeansnya Sage. Anjing pernah demi Allah pak, gue pernah lihat atas sampai bawah, demi Allah gue pernah lihat. Sepatu juga. Sepatu juga. Oh. Anjir gue, wah gila nih disponsorin Hamzah bagaimana? Gila. Nggak taunya gua. Iya, nggak tahu ya. Pakai masker sih soalnya gue nggak tahu. Bro, ownernya mah nggak pernah pakai, bro. Iya, benar. Sepatunya iya pakai. Kan saya berteman nih. Iya, Sama makanya. beliau nih. Kaos-kaos polos aja. Oke, benar Monggo Pak Ogi jika ada pertanyaan. Gue lebih ke nanya ini sih. Kalau lo backstory lagi aja ketika lo tahun berapa tadi 2012 ya, Yes. lo jalanin si denim dulu nih, kita ngomongin denim dulu. Lo gimana akhirnya lo bisa jualan sih? Through apa? Apakah lo saat itu kan misalnya gini, Tokopedia belum ada, ya kan? Benar, Terus online channel mungkin belum sekuat itu saat ini. benar. Channel apa yang bisa lo pakai? Jualan lewat mana sih lo? Instagram kan? Mungkin saja belum Yes. se-hype sekarang gitu. Bener banget Gi. Jadi emang dulu tuh online bisnis tuh 2012 masih di Indonesia ya itu berat lah bro. Yoi. Lo mau ngenalin ke customer tuh masih susah gitu. Beruntungnya kalau di case-nya denim itu ada satu forum namanya Darahku Biru, itu forum khusus denim. Disitulah gue bener kasarnya turun ke lapangan lah, gue dengerin anak-anak forum mau kayak apa sih gitu. Bener dengerin customer banget. Lu senangnya tuh fit yang kayak gimana sih, bahan yang kayak apa sih, terus ya dari situ ada komunikasi dua arah kan. Dulu sosial media bener-bener 2012 tuh Sage cuma punya Facebook dan itu juga nggak aktif, nggak jelas lah kasarnya. Lo mau reach customer 2012 Facebook apaan, Facebook Ads aja belum ada. Iya, benar. Itu tuh lu, jadi gue waktu itu bener fokus di forum itu. Sama zaman dulu itu, zaman 2012 sampai 2000 shifting sampai 2014 itu tuh yang namanya exhibition masih bener kenceng-kencengnya banget tuh. Oh, zamannya Itu Bright Spot ya. Bright- Wall Bright of Fate, Spot, Wall of Wall of Fate, Fate itu iya, Pop iya. up, ya kan? Itu sesuatu yang baru banget kan dulu. Benar. Nah disitulah gua melantai. Kasarnya gitu. Kayak jadi emang ya itu balik lagi juga harus adaptif juga. Saat ini kan nggak ada tuh event, nggak ada, terus forum Iya. juga udah nggak aktif sama sekali. Emang jadi Betul. harus shifting terus ke media lain gitu sih. Tapi kalau cerita awalnya tadi Oke. forum itu ya penting banget buat perkembangan brand. Oke. Nah, gue jadi ada satu pertanyaan menarik Monggo. nih, Ki. Tadi Hamzah bilang bahwa nature-nya dia pengen jadi seniman. Berarti lu kan punya idealisme ya terhadap desain, terhadap karakteristik dan bawa kemana. Betul. Nah, kadang nih idealisme versus kemauan konsumen nih beda nih, ya kan? Kalau kita ngikutin banget nanti akhirnya nggak punya identitas. Kalau idealisme banget nggak ada yang beli. Nah, gimana lu tuh ngimbangin antara apa yang konsumen inginkan sama apa yang menurut lu ini sesuai sama Sage gitu? Itu pertanyaannya cukup sulit ya karena bukan. Soalnya apa ya, idealisme itu kan kalau gua idealisme itu ini ngomongin idealisme ya, belum ngomongin desain ya. Idealisme itu kan berubah-ubah kadang-kadang tuh. Kayak ada adaptif lah. Kalau kayak misalnya hari ini gua nggak mau bikin celana denim yang warna hitam kasarnya gitu. Denim tuh harusnya biru gitu. Denim harusnya bisa fading gitu. Cuman kan bisa berubah bukan cuma karena customer juga, cuman lu lebih makin lo open minded, idealisme lu juga berubah dong. Bukan karena ngikutin customer. Kayak oh ternyata dari bahan hitam juga bisa bikin sesuatu yang indah juga loh, kayak gitu-gitu loh. Terus kalau dari kalau desain menurut gua lo kalau ngedesain sesuatu tapi benar ngikutin customer itu nggak bakal punya soul gitu. Agree, gue agree dengan itu. Tapi nggak cuma apa ya, bukan soul aja gitu yang lo desain itu kan sesuatu yang emang kalau good design itu pasti itu good, pasti itu bagus gitu. Aneh banget gue ngomong ya, maksud gue bisa juga elaborasi itu. Gini good design is a good design gitu. Bukan nggak ada ceritanya kayak lu misalnya mau bikin poster dangdut harus norak, enggak bro. Lu
lu bisa bikin poster dangdut juga bagus. Iya, iya. Dan orang yang ngelihat, sorry itu sih, misalnya orang kampung atau gimana, dia juga bakal, kalau emang itu bagus, Kena. emang bagus. Ini kan Iya, I get it. sekarang bad design ada di mana-mana kan karena desainernya yang salah. Bener. Dia mikir, orang kelas BC sukanya yang kayak gini nih. Padahal kalau lo kasih good design ke dia, Ya, nanggap juga. Nangkep juga, Nangkep. gitu. Wah, Iya. that's a good Bener insight. sih. That's a good Itu insight. bener sih. Itu bener banget sih. Iya. Ya, good design is good design. Bukan cuma, maksud lo tuh bukan cuma memenuhi customer, sudah gitu. iya Iya. benar. Ada disiplin khusus di mana lo harus mastering yang akhirnya membuat good design good design walaupun itu cover pecel lele. Bener, Iya. bener. Karena kalau emang desainnya good pasti diterima gitu. Iya. Iya. Nggak ada ceritanya lah lu bikin sesuatu yang bagus, tapi ke orang yang nggak ngerti pun pasti terima gitu. Desain kan sebenarnya ya problem solving kan sebenarnya. Iya, betul. Kalau dari Setuju. kayak misalnya gue desain sepatu, ya gue suka ini semua sepatu yang gue desain tuh gue emang suka, emang kasarnya tadi lagi itu sebenarnya idealisme gue juga, cuman karena emang bagus, customer juga jadi suka dan Iya. ya Wow. saling back and forth lah gitu. Wow, itu Nangkap membuka pandangan gue sih. Maksud gue itu membedakan tadi Hamzah bilang, ini kita ngomong idealisme dulu ya. Idealismenya dia adalah good design, di mana itu sebuah praktis yang memiliki result yang tertentu gitu. Ini nggak ngaruh nih, karena kita selama ini nganggapnya adalah ngikutin konsumen atau semau Iya. gue ya. Iya. Well, kalau lo mau bisnis ya lo harus ngikutin konsumen. Iya. Tapi dengan mengikuti konsumen, apakah you have the skill untuk nge-create well-designed product? Bener, Sebenarnya itu kan. bener. Wah, gokil sih, keren. Langsung Kayak- dapet. kayak kalau masakan kan ya Enak ya enak. enak ya enak. Iya. Mau pakai cabai 100 kayak mau apa, kalau enak ya enak. Iya, benar. Iya. Apakah itu marketnya A, B, C? Iya. Nggak ngerti, nggak peduli Lidah marketnya. sama kok, Bro. Iya, nggak peduli marketnya siapa, as long as itu desainnya bagus dan mungkin kalau gue nangkapnya pesannya bisa diterima sih. Bener. Paling mungkin maksudnya desain kan apa ya, abstrak ya, bisa kita bilang kan. Adalah penurunan dari kita sebagai desainer melakukan karya seni kita. Tapi kalau karya seni kita bisa diterima dengan baik, menurut gue, maksudnya informasi yang mau kita sampaikan dari karya kita dengan baik, gue rasa itu adalah good design sih. Informasi sih sebenarnya. Bener. Pesan ya, mungkin pesannya macam-macam ya, mungkin secara bentuknya atau secara apa segala macam fisiknya itu pesannya penting nyampe. Good design di situ sih. Desain bisa apa aja. Benar. Sistem bisnis pun juga good design kan, kalau kita Benar, bikin benar. sistemnya bagus, Jalan ya mas jalan. bisnisnya. Iya, benar. Keren. Lanjut lagi nih, Jah. Iya. Tadi lo bilang lo jalan bisnis AG yang denim. Coba lo sekarang udah berapa tahun tuh? Seling 6 tahun, 8 tahun ya? 9 tahun. 9 tahun akhirnya Iya, lo 9 bikin footwear. Ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya lo tadi kan baru jelasin sedikit nih. Nah, Gimana akhirnya lo coba lebih elaborate lagi tuh? ya balik lagi tadi gue bilang yang gue mau reach new height, mau New capai height, ya? tingkatan lebih tinggi lagi. Gue ngeliat Papandayan ke Semeru lah ya. ya bisa dibilang gitu. Itu gue lihat ada peluang nih, kebetulan juga emang sneakers lokal waktu itu pas gue masuk tuh lihat momentum nih. Momentumnya tuh bener-bener lagi rising banget lah sneakers lokal. Nah orang-orang kan banyak tuh yang cuma ikut hype trainnya aja gitu, kayak aku bikin juga sneakers lokal juga bikin juga. Karena emang barrier to entry-nya tuh gampang. Lo mau bikin sepatu kalau lo tahu tempatnya gampang, Bro. Kayak apalagi kalau lo nggak punya kasarnya tadi balik lagi nggak punya idealisme kayak gue bikin mirror Vans aja, mirror Converse aja, harganya murah, gue kasih ke pasar pasti ada yang nyerap gitu. Dengan modal mungkin ya 20-30 juta jadi brand gitu. Cuman gue ngelihat kalau cuman gue ikut kayak gitu doang ngapain gitu, malah jadi nggak bakal sustainable bisnis gue. Gue ngelihat ada ini lagi nih, kebetulan ada satu tokoh yang emang dia tuh gue ngeliat aktif juga nih orang buat menyuarakan local brand gitu. Ada namanya, kalian pasti tahu lah, si Pak Dokter bukan? Pak Dokter ya. Pak Dokter ya? Dokter yang membuat sepatu suka kinclong ya. Iya. Betul ya. Nah, gimana nih ceritanya sama Pak dari Dokter gimana? nah ini langsung jadi ke Pak Dokter jadi. Jadi pas gue bikin Sage Footwear itu emang dari awal visinya emang gue mau bikin the best sneakers with the best value lah.
dan Oke. juga ada nilai-nilai sustainability yang sebenarnya di Indonesia tuh jarang banget apa brand sneakers kayak gitu yang benar-benar serius ke sustainability. Long story short lagi, gue mikir sama Varian, ini kalau lo cuman bikin gini doang, ya bisa mungkin laku sebulan berapa itu ya bisa, cuman lu mau ambil throne-nya nggak nih, mau sampai ke atas terus nggak nih? Kita harus ada cara yang eksponensial gitu, harus bener nge-boom gitu, harus bikin hype gitu. Ya itu salah satu caranya. Gue coba kerjasama sama tadi yang si tokoh local brand itu, Dokter Pak Tirta. Dokter. Si Pak Dokter. Ya dari situ hype buildingnya jalan terus. Pertama ya saat lo punya produk bagus, story bagus, dan dengan ada orang yang ngasih tahu itu bagus, ya pasti kencang gitu. Dan emang kebukti emang pas launching pertama aja udah overwhelm banget lah itunya apa Gue feedbacknya. masih inget tuh foto ngantrinya tuh. Itu pertama kali jual di Sage yang di Kuningan kan ya? Iya. Yang di Mall mall store ya, Kuningan Happy City. Store ya. Habis itu di event juga ada di USS sama di Wall of It. Itu tuh belum ada barangnya, bro. Orang datang ke situ pre-order doang. Gokil. Dan itu juga sebenarnya salah satu antitesis dari ya kita tahu ada brand lokal yang susah banget dapetin nih, rebut-rebutan dapetinnya. Gue langsung bikin, ya udah, gue bikin pre-order semua pasti kebagian gitu. Itu gue nggak pengen ada yang gue-goepan gitu lah waktu itu. Jadi emang bener-bener momennya pas, barangnya bagus, story-nya bagus, yang ngomong orang yang bener-bener tepat gitu. Prominent lah ya. Iya, jadi kayak kasarnya lo punya musik bagus, cuman lo nggak ada panggungnya buat apa gitu. Ya kita bikin panggungnya sama si Pak Dokter itu. Oke. Ya long story short lagi, jalan terus sampai sekarang. Ya udah ngegulung aja terus. Ngegulung, Tiba-tiba ada kolaborasi terus, segala macem gitu. Nah, gue mau nanya juga nih, yo. Oke. Tadi kan dengan si Pak Dokter, suatu ketika saya buka Instagram, di Instagram politik tapi Ya. tiba-tiba ada sepatunya Pak Hamzah gitu loh. Oke. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat gitu. Yang kebetulan jadi menteri sekarang. Oh begitu. Eh, Siapa Gi? Pendengar nih. Pak Sandi. Oh Pak Sandi. Nah, saya Jah. lihat tuh fotonya tuh. Lihat kan pasti. Lihat saya fotonya. Nah, itu gimana aja? Kok tiba-tiba lu bisa produk lu nih bisa sampai dipakai sama Pak Sandi nih? Apakah itu akibat dari Pak Dokter? Maksudnya gulungan yang tadi lu bilang ya? Atau lu punya backstory lagi di selain itu? Kalau sama hubungannya sama Pak Sandi sih kebetulan emang jadi kan local brand itu lagi ya tadi gue bilang pas tahun-tahun kemarin sebelum Covid itu lagi benar-benar wah kencang banget lah, local brand tuh kayak hot stuff banget lah. Even di mata-mata investor pun itu lagi kelihatan banget lah. Ya karena Pak Sandi juga politikus ya pasti dia pengen ngeliat dong nih, pengen tap in juga ke situ. Terus dan bagus juga, gue nggak bilang itu hal yang buruk sama sekali, bagus banget. Gila ada tokoh politik mau melek sama lokal brand gitu. Ya bener balik lagi kebetulan banget sih, ya beruntung aja pas lagi pameran tadi gue bilang di Wall of It tahun 2019 itu Pak Dokter Pak Dokter. ngebawa Pak Sandi keliling-keliling ke semua booth itu, semua booth. Oh iya, gue inget juga. Local brand banyak, nggak cuma buat gue doang, banyak ke semuanya. Nah terus kebetulan ya Pak Sandi suka ngelihat, wih apaan nih, kok modelnya nggak kayak brand lokal gitu, nggak cuma asal jeplak doang gitu kan. Brand lokal banyak juga tuh yang kayak sorry to say kayak yang fans banget atau comfort banget gitu, nih kok hal baru nih gitu. Ya udah dia beli, tahu dia pakai terus, enak kali. sampai terakhir kemarin udah jadi pas udah jadi Kemenparekraf aja kemarin pas dia foto kayak kain segala macam itu sepatunya gue liat lah masih dipakai aja nih sepatunya. Gokil. Kalau brand lokal ada yang Converse banget, kalau ada yang fans banget. Kalau menurut gua Sage banget bro. Iya. Yoi. Sage yo. Oh Sage. Tapi beliau bilang Sage juga. Apa enak ngomongnya, capek ngomongnya. Nah, kebetulan ada satu yang gue ngeliatnya aneh, tapi wah ini kayaknya lucu-lucu, seru nih. Ada Hansaplas tiba-tiba kontak tuh, ngajak collab. Bener kita brainstorm sama emang orang brand manajernya kayak apa sih nih essence dari sepatunya tuh apa sih? Kan kalau Hansaplas tuh punya value heal and protect kan, kayak menyembuhkan dan melindungi gitu. Kayak sepatu juga kan sebenarnya
itu protect, Melindungi. melindungi lo gitu. Terus apalagi Hansaplast kan merekat gitu kan. Terus gue langsung punya ide, bikin velcro-nya itu aja dari Hansaplast merekat gitu. Terus juga kan Anjir, keren sih. kan zaman dulu juga kan orang tahun 90-an tuh suka nempel-nempelin plester di sepatu gitu. Iya, benar. Iya, kayak sambung-sambungin gitu. Nah, terus balik lagi karena good design hype juga, walaupun awalnya kan gue mikir ini apa sih, aneh juga ya, tapi ya udahlah karena emang ternyata well design hype juga. Nah, disitulah gue mau kedepannya kolaborasi gue tuh punya nilai lah, punya impact yang jelas gitu, yang nggak cuma asal collab tempel logo brandnya atau logo bandnya. Kan kadang gue juga collab sama musisi, kan ada beberapa juga musisi yang lagi ongoing nih. Bener gue mau nih ada value benerannya gitu loh, ada good impactnya beneran gitu. Karena kan gue juga emang si Sage Footwear ini kan brand value-nya goodness gitu kan, langkah baik ke segala arah kan. Ya langkah baik dari ekologi, pakai sustainable material, atau sama langkah baik buat sosial, lebih ke situ. Jadi bener untuk kolaborasi ini gue maintain banget gimana caranya bisa nyari sweet spot antara kolaborator gue dan juga brand gue. Gitu. Tapi as a consumers ya, gua kalau gue memberikan feedback sangat looking forward kalau bisa kolaborasi sama brand yang atau organisasi yang pure sustainable. Nah, Itu akan sangat menarik tuh Gokil ya. sih. Iya, Gokil sih, gokil. Misalnya Greenpeace or WWF gitu ya, yang benar-benar ada racing cost yang menurut gua oke, itu menurut gua akan keren banget sih. itu tadi line up yang gue bilang belum gue bisa buka itu. Wes, berarti Tapi nggak arahnya, tapi bukan kayak yang sustainable, yang lebih ke social cause-nya. Benar tuh line up khusus buat gitu, kerjasama sama entitas yang emang ngurusin itu banget lah gitu, emang jalan ke situ. karena mungkin menurut gua di Indonesia ngomongin sustainable masih jargoni gitu. Yes. Jadi harus in your face lah lo ngomong sustainable, baru dia langsung nge-relate. Kalau materialnya aja kadang orang suka kurang langsung connect kan, tapi akan keren banget sih. Iya. Jadi ya collaboration model tuh menurut gua ya ada kesamaan value sama ada luck-nya sih bro. Betul. Kalau dilihat dari prosesnya Hamzah, luck-nya juga berperan penting. Tapi siap bro Iya. Hamzah untuk akhirnya ketika luck-nya muncul diaktualisasiin langsung gitu. Benar. Momentumnya pas lah. Yoi. Oke. Happy Pak Ogi dengan pertanyaan kolaborasi? Terjawab, Pak. Alhamdulillah. Terjawab pertanyaan saya. Mantap. Siap. Siap. Nah, gua pengen Monggo, Pak. eksplorasi nih, mungkin nggak terlalu banyak pertanyaannya, tapi ini yang menurut gue seru. Pertanyaannya adalah, lo memilih atau menciptakan konsumen lo? Beda nih. Oke. Kalau di Sage Denim, Hmm, gue lebih ke yang menciptakan. Oke. Itu bener, karena lo kan kayak ngasih tahu sesuatu yang sebenarnya orang tuh sebelumnya nggak kepikiran gue butuh ini gitu. Cuman gue kasih tahu nih, ada nih denim selvedge, price to value bagus. Terus emang kenapa kalau kayak gitu? Emang gue harus pakai denim selvedge? Emang nyaman apa pakai kayak gitu? Enggak bro, mungkin gak nyaman, keren gitu. Gue ngasih tahu ini tuh barang keren gitu. Buat lifestyle lo tuh jadi bagus, jadi keren gitu, kayak fadingin denim gitu. Itu kan sebenarnya ya bukan sesuatu yang dicari market kan. Itu Iya. kan sesuatu yang bukan diada-adain, tapi kayak Iya. dikenalinnya pelan-pelan banget gitu. Beda. Tapi itu jadi ritual yang hikmat ya di kalangannya kan. Di kalangan denim heads tuh begitu ya kan. Tapi banyak juga orang yang awalnya bukan denim heads jadi masuk. Masuk, Ya. benar. Apaan sih ini orang-orang kayak gini? Itu kan sesuatu yang sebenarnya diciptakan banget. Itu kan ya apa ya, kayak nularin racun lah bro. Orang yang awalnya nggak main denim jadi main denim dan bisa jadi antusias banget. Kayak gue sendiri kan sebenarnya keracunan. Sebelum anak pikiran sih mau pakai celana kayak gitu, kasarnya kayak gitu kan. Nah kalau ke footwear itu beda banget. Tadi bukan gue nggak bikin pasarnya udah bener ada banget. Cuman gue harus figure out gimana caranya bisa deliver ya good design tadi ke pasar yang ada banyak itu, dan sedikit mengedukasi lah. Lu janganlah bro pakai sepatu KW, ngapain sih? Mending lu beli brand lokal, kasarnya kayak gitu. Ya nggak cuma ngedukasi, lu juga kasih solusi. Bener, Dengan beli produk. nggak cuman bilangin doang nih ada kok barangnya gitu. Ya, ya. Jadi benar-benar komplit gitu ya. Jadi kalau gue ngelihat perubahannya sih dari zaman Sage Denim yang emang lo pengen menularkan apa yang lo rasakan,
yang sekarang lu ingin menciptakan alternatif yang lebih baik dari existing market yang sudah ada. Yes. Yes, and that's brilliant gitu ya menurut gua. Nah, dan yang gue lihat sangat native nih di digital social media, khususnya kalau yang gue perhatikan adalah di Instagram. Yes. Nah, gue cuma selalu melihat bahwa lu pasti akan banyak dapat komentar dan banyak juga yang negatif gitu ya. Nah, gimana lu menghandle isu itu untuk menjaga brand lu? Lu punya strategi nggak? Itu yang lu yang pegang sendiri atau ada tim atau gimana? Standar lah lu sebenarnya jawabannya pasti sebenarnya standar ya, kayak lu benar-benar dengerin, emang lo kalau ada masalah lu bener lo selesain. Tapi mungkin bedanya adalah akun Instagram footwear tuh gue yang pegang. Gue jadi benar-benar tahu. Gue jadi nggak walaupun ada admin juga yang bantuin, tapi gue megang. Benar-benar gue ngeliatin satu-satu. Kalau ada anything yang negatif, ayo beresin gitu. Beresin bukan berarti gue umpetin atau gue delete, bener gue kontak langsung orangnya, gue DM. Bro, ya intinya masalahnya pasti gue selesain. Kalau overwhelming, ya misalnya tadi ini ya kayak yang negatif ya. Cuman kalau yang positif ya juga lo appreciate juga, orangnya lo balas juga. Kayak kan kadang-kadang orang nggak lo balas tuh misalnya, keren banget ya, didiemin aja gitu kan. Itu tuh sebenarnya meaningful banget kalau di Instagram lo dibalas sama brand, ya nggak sih? Lo pernah ngerasain nggak sih? Lo misalnya nge-tag brand, lo kayak foto, lo nge-tag brandnya, terus brandnya sampai komen ke lo, wih nice fit atau gimana gitu kan, meaningful banget. Itu berusaha banget gue selalu gue terapin sih. Dengan skala yang sekarang jauh lebih gede ya. Maksudnya gede loh, dengan current account yang Saga Footwear milikin gitu. Ya lumayan lah, capek juga sih DM banyak yang masuk gitu. Tapi ya emang ya suaranya dia emang harus dijalanin. Oke. Ada lagi nggak aja kiat-kiat lo menjaga hubungan baik dengan konsumen lo, dan apakah lo membedakan new konsumen dengan loyal konsumen, dan bagaimana lo, karena kan bisnis lo tergantung new people are buying and existing customer keep buying kan. Nah, apa kiat-kiat yang lo lakukan buat teman-teman yang mau belajar untuk hubungannya mesra nih sama konsumen? Hubungan mesra sama konsumen sebenarnya kalau misalnya kita kan sekarang lihat platform utama kan Instagram ya. Ya sering-sering itu sih, sering-sering bikin polling anything yang dua arah lah. Even komen-komen kayak bikin ini dong bro, kayak bikin yang model high top dong, bikin yang sole-nya all black dong. Tuh banyak tuh yang minta all black kayak lu tuh, banyak tuh. All black tuh gimana sih? All black. Gua kira all black. Bukan all black, Pak. All black kayak sengklek gue mikir. All black kayak banyak yang minta tuh, kayak beneran ya lo jawab lah, lo oke, siap gua tampung banget. Dan sering juga sih kayak ini nih yang leather nih yang sekarang gue lagi pakai, bikinnya pakai ada kulitnya dong bro, segala macem gitu. Memang exactly yang beneran gue bikin, emang kita biar mesra ya gitulah. Ya ajak ngobrol aja gitu. Jangan ada jarak lah sama customer gitu. Jangan kayak korporat, tunggu ya kita tanya dulu ke misalnya adminnya, kayak tanya dulu kontrak apa gimana, bener langsung soft rather and then sih kalau ada apapun. Gue nelpon apapun yang pakai customer service dan nanti kita akan hubungi manajemen, itu sebel banget bro. Kayak Asli. Iya. bener. Nggak manusia jadinya, kayak dealing with robots jadinya. Mungkin lu berdua kan partner bisnis nih. Apa ya? Lo ngerasa beruntung nggak ketemu Ogi atau lo ketemu Tio gitu? Banget bro. Iya kan? Kayak lu nggak, kasarnya lu kayak nggak mungkin jalanin ini sendiri gitu kan? Ya saat di bisnis lo atau apapun lo lagi down kan, kalau punya temen pasti lebih enteng lah. Ya kayak gue sama Varian gitu bro. Kayak saat lagi hancur ya, si Varian juga ngerasain hancur. Maksudnya kayak ada yang di-share gitu, tapi kan ada juga orang yang bisnis emang sendiri, yang memang banyak kan yang founder cuma sendiri ya. Yang one man show gitu ya. Jadi kalau misalnya lo nanya mitigasi bencana gua apa ya, brainstorming sama partner gua. Udah itu. Ini gimana nih kita beresin nih gitu. Ada yang bisa diajak ngomong, ada yang bisa cari solusi, itu udah. Ya mungkin ini tips buat teman-teman yang mau mulai bisnis gimana ya. Bener. Find good partner. Iya. Dan terbukti kita selama krisis ya setiap tahun pasti ada krisis, itu malah makin solid ya. Iya. Karena dan justru di situ kita kayak
belajar sebagai lagi. orang tua, kita coba anak kita nih sakit Anak kita nih. lagi bandel nih. Lagi bandel, Iya. iya kan? Malah jadi kayak gini. Kalau lagi enak-enak aja kan kayaknya ya udah gitu jalanin prosesnya masing-masing. Bener. Tapi ada Bener masalah banget. justru malah. Yes. Iya nggak sih? Bener. Iya. Gue Itu sangat itu sih. Justru kebalikannya, bukan ketika lo find a good partner ya, mungkin di saat kasus lo adalah lo punya varian, ketika di kondisi yang mungkin overwhelming atau di stage yang di paling lowest point dalam bisnis lo gitu, lo masih punya partner yang bro ini saatnya kita harus ngapain ya, bukan kayak salah-salahan ya. Bener. Itu kebanyakan, gue tau ya, ini koreksi gue salah, kebanyakan ada kayak gitu-gitu soalnya kayak gue ngomong kasar dengan lo jangan kayak gitu-gini lo, ada bro kayak gitu soalnya. Oke, yang akhirnya kayak saling tuduh-tuduhan yang kayak udah pecah kongsi habis itu, Bener. bisnisnya berantakan. Banyak kan kayak gitu Iya sih. kan, kebanyakan kan kayak gitu. Makanya gue justru gue melihat ketika lu bisa find the right partner atau apa ya, teman bisnis lu tepat, ya kayak bisa kayak Hamzah sih. Nah, tapi ya, gua nggak percaya mau one man show, bro. Bener. Karena ya misalnya di balik Bill Gates ada Paul Allen, Di di balik balik even di balik Richard Branson ada Camat Palipayat, selalu Ya, ada. masih Tapi ada. ya di balik Warren Buffett ada Charlie Munger, ya Iya. kan? Tapi ada satu yang decide untuk lo yang menjadi Di atas one man nih, show lah. kelihatan nih. Tapi nggak bisa, bro. Di balik Gimana Nadine masih ada gimana lagi. lo krisis tapi nggak ada yang bisa temen gue mau sepinter apapun, ya belangsak lah pasti habis itu. Iron Man aja bikin Avenger, bro. Gue mulai dulu nih pertama. Lo tipikal lo sama partner lo nih varian, Yes. lo punya job desk masing-masing nggak sih? Iya, dah. Posisinya misalnya nggak? Misalnya varian fokus di mana, lo fokusnya di mana? Varian lebih ke bisnis strategi sama masalah finansial. Ya, gue brand direction sama ya produk ya. Nah, menarik nih ngomongin produk. Karena lo mungkin faktor produksi ya, berarti ya, manage-nya. Nah, lo kan lo pasti punya kapasitas produksi yang besar dong. Lo punya Sage Denim dan Sage Footwear gitu. Dan lo pasti punya tim di under lo yang bisa dibilang cukup banyak. Misalnya ada tim yang bikin apa reverse-nya ya mungkin, atau bikin Ya, apa segala macam gitu-gitu. Bagaimana lo bisa nge-manage itu, dan perspektif lo itu sebagai ketika lo di pos itu lo menjadi as a manager or as a leader di situ. Oke. Karena yang gue lakuin misalnya di produksi itu kan sebenarnya pertama desainnya. Iya. Satu lagi make sure yang dibikin tuh sesuai sama desain gue gitu. Jadi mungkin kalau tanyanya leader atau manager lebih nge-manage kali ya. Gue nggak bukan cuman sekedar nyuruh ayo dong bikin yang kayak gini nih harus benar gitu, enggak. Gue bener make sure ini tuh sesuai dengan desain yang gue bikin gitu. Gimana caranya ya produk yang diproduksi tuh representatif sama dari brand gue, kayak gitu sih. Lebih manage itu, jadi satu-satu benar. Gue even turun ke lapangan, kalau orangnya nggak nangkep, gue ngasih contoh sampai kayak gitu sih. Gue nanya satu deh. Boleh. Lo membayangkan akan selalu lo yang mendesain atau suatu saat ada orang yang mengerti Sage Denim dan Sage Footwear di mana lo bisa delegate secara desain produk, gimana take lo? Kalau desain produk sebenarnya sekarang ini nggak fully gue yang desain. Oke. Bener gue ngasih arahan yang gue mau kayak gini. Oke. Tapi gue bener involve banget. Oke. Kasarnya apa ya? Kasarnya bukan gue gambar lah, kasarnya kayak gitu. Cuman ya idenya ide gue kayak gitu sih. Tapi nggak menutup kemungkinan juga emang gue perlu banget nih kayaknya orang yang bisa ngebantu. Karena kan nanti tadi balik lagi ke gue yang di grup gue tadi bakal banyak ditusi brand yang lain nih. Pecah bro kepala lama-lama gitu. Gue pasti harus delegasi kasarnya kan creative director, gue harus punya art director lah gitu, nggak cuma langsung dari gue ke eksekutor kayak gitu sih. Lo ada world view ke arah sana nggak ibaratnya? Oh, lebih ke emang kayak end goal dari yang gue lakuin lah, kasarnya kayak gitu lah. Sebenarnya tadi sebenarnya udah dibahas nih yang gue tadi udah bilang. Gue mau orang lebih keren aja bro. Kesel nggak sih kalau lihat orang kayak nggak keren gitu?
Serius. Lo gini nih, lo bayangin lo ke Jepang deh bro, lo Harajuku, keren semua kan orangnya. Iya. Lo seneng kan ada di situ. Iya. Wah nih, I belong here gitu. Iya. Ya itu gue mau ngasih produk bagus ke orang, biar lu nggak pakai barang KW gitu. Walaupun ya hak-hak dia juga lah, lo mau pakai barang KW banget, cuman setidaknya gue trying to ada lo alternatif yang bagus gitu. Daripada lo pakai satu misalnya di footwear, daripada lo pakai barang KW atau pakai cuman yang asal-asalan mirip-miripan doang, lo pakailah bro yang sesuai sama style lo. Kalau misalnya di denim ya kasarnya ini selera lah ya, kayak daripada lo pakai celana yang nggak enak dilihat, kayak lemper lah lo pakailah yang fitnya emang bagus gitu, emang Lemper. kelihatannya bagus gitu. Jadi takut gue. Ya, tapi itu ya mengubah dunia dengan mengubah pakaiannya orang, tapi jadi juga bro. Iya. Kalau ke Harajuku kan emang enak dilihatnya. Iya, lo ke kota-kota yang emang fashion forward ya, kayak lo Harajuku ke Hong Kong atau ke Iya. mana lah, sebutlah kayak lo di Milan pasti juga beda lah. Iya. Ya itu sih, mau elevate local brand juga jadinya kayak. Ya, tapi jujur local brand significantly improve. Yes. Jauh Itu banget. oke loh bro. Jauh Iya. banget. Jadi lebih well design lah manusianya. Bener. Lo Anjir keren ya. Hmm. Cuma jualan local brand itu bisa ngubah ibaratnya muka dari sebuah masyarakat yang bener Wah, itu. itu ya untungnya juga local brand di sini apa ya, nggak bisa gue bilang saling support juga ya, tapi emang ada yang saling support juga, cuman ekosistemnya tuh ada gitu. Even ada campaign local pride gitu, mana ada sih di India gitu local pride, gak ada kan. Di Indonesia doang tuh yang digaungin tuh kata-kata local pride. Sampai ada akun-akun Instagram yang emang khusus medianya brand lokal tuh udah banyak. Yuk, kalau lo tahu ada namanya local pride garage lah, local pride Indonesian gitu. Itu isinya akun yang udah ratusan ribu followersnya, itu isinya itu promoting local brand. Emang unik makanya fenomena local brand di sini. sebenarnya nasionalisme yang ditranslate Yes. ke dalam bisnis atau brand, ya nggak sih? Bener, Karena emang bener. secara nature itu nasionalisme kita tinggi kan, beda sama I would say European ya. Yeah, European ya individualismenya yang tinggi. Gua gitu, gue nggak peduli kalau ini European made, so what gitu, yang penting Iya. lebih kayak gitu kan. Kalau di Indonesia tuh local brand nih, itu Iya. yang kita coba tanamin juga di lewat brand-brand yang gue. Dan orang mencari, kalau gue pengen menyalurkan nasionalisme gue lihat apa? Lihat beli brand lokal. Dan Yes. itu Iya. dan dari 100% buatan Indonesia jadi bangga buatan Bangga Indonesia, buatan Indonesia. menurut gue beda banget. Beda, Secara iya. campaign Benar. menurut gue keren bro. Yang Iya. love itu, Iya. itu keren. Itu sukses lah ibaratnya. Dan jadi gayung bersambut lah. Nah, gue vision itu ya, kira-kira ya. Kira-kira begitu lah. Oke. Ntar semua pakai brand under gue. Nggak apa-apa Amin, bro, amin. nggak apa-apa bro. Daripada alternatifnya nanti Iya. yang kurang nyaman dilihat kan, Betul. ibaratnya kita educate. Nah, gue sekarang masuk ke dalam pertanyaan pamungkas dan mungkin terakhir ya. Boleh nggak kita ini 64 juta usaha di Indonesia tuh mikro ya, Ya. dan nggak naik-naik kelas dia, dan berpuluh-puluh tahun seperti itu. Gua menyaksikan sendiri pertumbuhan lo dari mikro, dari kita berteman sejak SMA, kuliah, dan lo mulai SAG sampai sekarang sudah menjadi brand yang established dan Ya. gue yakin sustainable ke depannya. Ceritakan pengalaman gimana tuh lo bisa loncat dari gue nyoba-nyoba bisnis jadi kayak wajir serius nih brand gue. This is what I do for the rest of my life gitu. Di momen apa lo menyadari bahwa wah ini brandnya serius, dan gimana tuh Iya, iya. loncatannya? Kalau kita bicara yang footwear, itu dari awal pas bikin gue udah maksudnya udah kasarnya bukan nggak ada proses belajar lagi, tapi udah visi gue ini bukan brand kecil-kecil, gue bukan coba-coba, gue mau langsung jebret kayak gitu, yang benar-benar exponential growth-nya kayak langsung. Kalau bercerita, makanya kan ini kan mungkin pertanyaan lo dari awal ya, Dari awal. Iya. dari gue bisnis gitu. Nah kalau si denim itu
kan pertumbuhannya tuh kecil-kecil, incremental gitu, pelan-pelan, educate. Kalau lo tanya momennya, sebenarnya momennya nggak ada yang big moment tiba-tiba reach overnight gitu lah kasarnya kan, nggak ada yang ketimpa durian runtuh lah. Itu semua small moments yang digulung-gulung jadi gede-gede juga. Kayak mungkin salah satu yang milestone-nya adalah international recognition sih. I see. Ya, itu benar itu sesuatu yang cukup game changing karena buat brand Indonesia di recognize di luar tuh cukup jarang ya menurut gua, dan apalagi sampai ada cult following-nya misalnya di Indonesia di luar pada brand Indonesia itu brand image jadi tinggi banget sih. Loncat sih. Kayak kalau si denim kan kebetulan emang barangnya orang-orang US tuh atau orang-orang Europe tuh kan denim headsnya banyak ya. Terus Dan cocok sama cuacanya ya, Bro. bener, iya. Sesuai, Pak. Bener, sesuai emang. Aku pakai sage selalu di Milan. Nah, nyampe sini mohon maaf ya. Panas jadi pakai celana bahan. Dipensiunkan. Iya, itu mungkin ya itu nggak ada yang kayak karena gue viral bikin antrian di mana jadi tiba-tiba brandnya gitu tuh nggak ada kalau Karena it's expected, you design that. Gue belajar banyak banget hari ini. Gimana Sama. Pauli? Ada pertanyaan or summary? Wah, gue lebih ke arah highlights sih kali ya. Highlights gue yang pertama udah pasti ngomongin tadi, good design is a good design. Mungkin lebih yang kedua itu ketika lo bukan jatuh sih, on worst point lo bisa punya partner which itu ada grateful yang akhirnya lo create kolaborasi yang sebenarnya pada saat itu momentumnya tepat dan amazingly surprising diri lo sendiri gitu kan. Itu yang menurut gue awesome sih. Maksudnya masih banyak bisnis yang mungkin gak nyadar dengan ketika lo lagi sedih atau susah lo malah pecah-pecah. Justru kalau dengan kayak modelnya Hamzah, lo belah semakin lo karena lo susah, lo makin dekat lo makin kuat gitu loh. Lo bisa bikin kolaborasi dengan brand yang lain, bikin sesuatu yang lebih baru, justru malah menjadi line up produk yang baru sendiri gitu kan, which itu blessing in disguise kali ya, ya kan, sesuatu yang kayak gue nggak expect tiba-tiba jadi gitu. Terus yang ketiga itu mengenai idealisme lo sama bagaimana lo manage dengan customer sih, itu menurut gue paling keren. Ya gimana lo kita ya gue juga sembari desainer juga, gue punya idealis gitu. Tapi kita juga harus mikir gimana sih pelanggan atau customer maunya apa gitu. Ya kita harus mikir di in between itu untuk mengalahkan ego kita, tapi nggak terlalu merajakan customer juga gitu. In between lah. Yes. Gua tuh suka sih poin itu. Oke. Kalau gue boleh summary ya Zah. Summary gue diwakilkan oleh moto lo sendiri. Langkah baik ke segala arah. Nggak gini, langkah baik adalah sesuatu religious belief yang dianut oleh Hamzah, tetapi tidak punya direction yang tepat. Dia tidak langkah baik ke utara, langkah baik ke selatan, langkah baik ke timur, dan langkah baik ke barat atau tenggara dan lain-lain. Dia langkah baik ke segala arah, sehingga mau ada pandemi, kolaborasi, ya kan? Mau dari offline nggak ada apa-apa, main di forum. Mau nanti sekarang full pandemi, jadi digital native vertical business, direct to consumer. Tapi langkah baiknya adalah bagaimana passion yang dia miliki bisa menjadi hal positif ke masyarakat yang lebih luas. Betul. Itu yang gue summary-kan dari beliau. Yang mungkin di sisi lain gue cukup religious gitu. Gue tuh duluan mematokkan gue di sini. Sehingga mungkin blinded sama opportunity yang ada. Nah mungkin gue bisa dapat spiritual awakening lah dari Pak Hamzah ini. Untuk cek lah, yo lu udah bener belum nih belief yang lu ambil, jangan sampai reality check lagi. Iya, jangan sampai akhirnya jadi keras kepala di kepercayaan kita. For that, thank you
so much Pak Hamzah. Sama-sama bro. Yoi. I'm honored bro, Enlighten us. I'm honored bro diundang ke sini. Semoga episode ini bisa menjadi langkah baik Amin. untuk Arab Academy juga untuk Amin. menyebarkan manfaat-manfaat ke segala arah. Siap. Yoi. Thank you banget nih Yo. Pak Hamzah. Ditunggu Sama-sama, brother. surprise produk barunya nih ya. Siap.